Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Mahar Ma'arif, calon guru penggerak Angkatan 6 kelas 41 dari Kota Serang. Saya seorang pendidik di SKH Negeri 01 Kota Serang. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi apa yang saya pelajari dalam modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka secara lahir dan batin, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain secara lahir dan batin. Artinya, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut saya, terdapat 3 hal agar tujuan pendidikan itu tercapai. Yang pertama yaitu mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2 dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu suatu keadaan lingkungan masyarakat yang membentuk sebuah budaya atau kebiasaan. Budaya atau kebiasaan di suatu daerah tentu saja berbeda dengan daerah lainnya. Pada dasarnya, setiap anak sudah memiliki sifat dasar yang dibentuk oleh lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian, kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan kondisi kehidupan atau peradaban dari waktu ke waktu. Isi dan irama suatu zaman tentu saja berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya, kehidupan di Kota Serang saat ini tentu saja berbeda dengan kehidupan di Kota Serang 30 tahun ke belakang. Pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, karena zaman yang terus berubah, zaman yang terus berkembang, sehingga pendidikan itu pun harus terus mengikuti zaman dan harus berubah. Pendidikan yang mengikuti zaman dan berubah ini disesuaikan dengan konteks sosial budaya lokal atau kodrat alam. Sosial budaya lokal juga dapat dijadikan sumber belajar untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Yang kedua yaitu asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontinuitas artinya berkelanjutan. Konvergensi artinya keadaan menuju satu titik temu atau memusat. Konsentris artinya mempunyai pusat yang sama. Asas trikon ini mengajarkan kita bahwa dalam menyerap budaya ataupun pengetahuan dari luar harus berkelanjutan secara terus-menerus, lalu melebur dengan budaya dan pengetahuan lokal sehingga dapat bersatu dengan budaya dan pengetahuan dunia. Tetapi kita masih memiliki garis atau landasan sendiri. Kemudian yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti ini juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dalam pembentukan budi pekerti, keluarga merupakan tempat yang paling utama dan tempat yang paling baik untuk anak. Keluarga merupakan tempat yang paling sempurna dalam melatih kecerdasan budi pekerti. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti yang sempurna akan menciptakan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dari ketiga hal tersebut, kodrat keadaan, asas trikon, dan peran penting keluarga dalam membentuk budi pekerti menjadi satu kesatuan dalam proses pendidikan. Untuk mencapai tujuannya, pendidikan harus berorientasi penuh kepada murid. Berorientasi penuh kepada murid inilah maksud dari pendidikan
harus berhamba pada sang anak. Dalam proses pendidikan, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah yang membuat saya merasa ada hal yang kurang tepat dalam mendidik. Saya beranggapan dengan memberikan materi sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya, murid akan merasa tertantang sehingga mereka semangat untuk belajar. Ternyata itu salah. Yang terjadi, murid terasa terbebani, tidak semangat belajar, dan kelas menjadi kurang menyenangkan. Perlu diketahui, murid saya merupakan murid disabilitas tunarungu. Murid tunarungu memiliki IQ yang normal, namun karena ketunarunguannya, mereka terkendala atau terhambat dalam penerimaan informasi dan komunikasi. Keadaan atau kondisi inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan saya dalam menyusun program-program pembelajaran di dalam kelas. Yang mereka butuhkan bukan materi-materi yang kompleks, melainkan materi-materi yang memang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperbaiki suasana pembelajaran dalam kelas, saya akan menghadirkan kembali secara kontinu program Pedati. Program Pedati ini kependekan dari percakapan dari hati ke hati. Program ini merupakan tempat keluh kesahnya murid-murid ataupun tempat curahan hati murid-murid mengenai pembelajaran ataupun hal-hal pribadi yang ingin disampaikan. Selain itu, program ini juga merupakan tempat bertukar pikiran mengenai hal-hal baru yang murid-murid temui di luar sekolah. Misalnya, murid menemui kata-kata baru yang belum mereka pahami, nanti mereka sampaikan di program Pedati ini. Dan saya sebagai gurunya mencoba menjelaskan apa dari arti dari makna kata-kata tersebut, sehingga perbenaran kata dan komunikasi murid dapat terbangun dengan baik. Dari program Pedati ini, saya dapat menggali keadaan tiap-tiap murid. Minat dan bakatnya saya dapat gali. Serta apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran, saya dapat mengetahuinya. Program Pedati juga dapat meningkatkan kemampuan murid tunarungu dalam hal berkomunikasi. Hasil dari Pedati ini dapat saya gunakan dalam menyusun program-program pembelajaran yang berorientasi penuh pada murid. Sehingga suasana kelas akan terbangun lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.